Salah satu psikolog di UI ya, psikologi terapan, dia mengatakan bahwa tahun 2023 ini bonding antara ayah dan anak dalam sebuah keluarga itu memang harus dikuatkan. Karena tentunya kalau ngobrol fatherless gitu ya, kehilangan sosok ayah, Indonesia itu memang menjadi negara yang disebut mengkhawatirkan iya gitu. Karena tentunya side effect dari fatherless ini sangat mungkin terasa baik di keluarga atau di lingkungan masyarakat, dan tentunya di dunia fakta yang memang hari ini terjadi gitu. Itu perlu solusi ya, perlu respon dari kita tentunya ya, karena banyak hal gitu yang memicu terjadinya seperti itu gitu ya. Itu gimana? Itu kan tidak hanya faktor pekerjaan juga kan sebetulnya kan, tidak hanya faktor pekerjaan, tapi jangan-jangan ada faktor lain yang menjadi pemicu gitu. Nah, ini kan perlu pembicaraan nih dari teman-teman gitu ya. Sebelum kita respon ya, kita melihat fakta hari ini, ketika kita melihat anak-anak kita degradasi moral, kemudian juga etikanya kurang bagus, bahkan cenderung banyak yang ke arah kriminal seterusnya. Saya ingat ada salah seorang ulama ya yang berasumsi bahwa faktor utama di antara faktor yang banyak itu adalah karena ayah yang tidak amanah itu. Jadi ayah yang tidak amanah itu bisa menjadi faktor yang paling besar anak menjadi anak yang tidak baik, anak yang menjadi anak yang tidak soleh gitu ya. Maka dari sini kita ya, saya sebagai ayah ya, Betul. punya semacam tanggung jawab besar kan. Ketika anak itu jadi amanah, berarti saya harus amanah, kita harus amanah gitu. Jadi nanti apa yang tadi disampaikan ya, responnya adalah bagaimana kita menyiasati setiap ayah itu adalah ayah yang amanah. Semua ayah dari Sabang sampai Merauke gitu ya, itu semuanya amanah. Nah gitu. Jadi kita sekarang bisa tentang hal yang sangat fundamental, yaitu amanah seorang ayah gitu. Nanti tidak hanya sebatas spiritual juga ya, banyak hal yang harus digarap gitu ya. Masuk ke bisnis kan. Ya. Jadi memang saya juga banyak menemukan ya, salah satu karyawan saya kan bergerak di bidang bisnis. Beliau seorang anak yang mengalami, bisa dibilang ayahnya jobless lah. Jadi ayahnya itu jobless dan itu hampir tidak menafkahi beliau. Nah, sehingga dari situ anak tersebut ada semacam ya trauma atau apapun itu namanya, bisa dibahas nanti dengan psikolog. Ketika melihat ibunya bangun jam 5, pulang jam 2, tidur jam 2, itu benar-benar menafkahi anaknya gitu, sedangkan suaminya ada gitu. Nah ini tentunya juga bisa menjadi PR ya, karena ternyata itu kalau dilihat tidak satu dua, banyak itu yang seorang ayah akan tetapi hal yang paling fundamental menafkahi pun tidak gitu, belum nanti hal yang lainnya gitu seperti itu. Nah ini juga tentunya bisa menjadi bahasan dari segi bisnis ataupun ekonomi juga, bagaimana caranya supaya seorang ayah bisa menafkahi. Besar kecil itu relatif, yang penting kan tanggung jawab untuk menafkahi seperti itu. Ya karena kan gini, itu kan bagian dari amanah seorang ayah kan, mempunyai usaha menafkahi anak, itu kan bagian dari amanah ayah. Di antara amanah yang lain pun kan banyak ya, ada amanah nafkah lahir, nafkah batin kan. Seperti tadi yang dibilang kan, kita itu kenapa si anak menjadi mohon maaf ya liar gitu, mungkin karena pagarnya itu. Nah, pagarnya kan nggak kuat atau nggak tinggi ya, itu namanya ilmu agama kan tadi, dari akidah, dari syariah, dari akhlak. Nah, rumah tangga pun demikian gitu ya. Nanti kan kita bukan hanya bicara tentang ayah yang amanah. Bagaimana ayah ini mengkondisikan rumah tangganya dengan sedemikian rupa yang harus ya jangan pincang kan, harus utuh gitu ya gitu. Gimana nih tentang rumah tangga? Ya. Untuk kondisi yang paling banyak terlihat dari ahwal sasiyah atau hukum keluarga,
sampai kemudian ada ungkapan khobab. Ini yang paling rentan. Istilah khobab itu adalah perceraian antara suami istri atau pasutri yang memang diantaranya yang pertama yang sering terlihat itu jarangnya komunikasi. Ini komunikasi yang paling rentan ketika antara pasutri itu hampir tidak ada komunikasi secara langsung. WA pun hanya dilihat sesaat, dan itu yang secara analisa keumuman seperti itu. Kemudian bisa jadi selain dari perceraian yang muncul itu adalah bab ekonomi. Ini ekonomi, dan diantara yang ada suami justru PHK istri yang bekerja. Sudah dipastikan bahwa realnya sudah salah. Ini sampai ada suami yang, ya kalaupun disebut suami yang amanah, tapi kalau sekarang tugas suami itu malahan jadi di rumah, istri yang keluar rumah bekerja, itu salah. Dan pada akhirnya riak-riak perceraian itu muncul. Dan yang dirasakan bagi seorang ayah yang seharusnya menafkahi, tapi sekarang terbalik tugasnya, istrinya keluar, kemudian sudah menganggap bahwa suaminya itu seperti pembantu saja. Dan perempuan itu di sana, bekerja di sana itu, istilah khobab ini muncul karena bisa jadi bertemu dengan mantan, ya. Kemudian juga obrolan di WA-nya itu ternyata lebih menarik mantan, begitu. Ya, suami di rumah makan enggak menarik gitu, udah bajunya lusuh, tapi ketika lihat mantannya memakai dasi, seperti itu. Nah, ini terus yang kita harus evaluasi juga sebagai seorang ayah, memang anak pertama rata-rata itu sudah, antara anak pertama dan anak kedua itu selalu ada perbedaan, terutama anak pertama itu karena ujiannya kita belum siap dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Anak yang pertama itu dipaksa untuk serba survive, ya. Nggak boleh ini, nggak boleh karena uangnya belum ada. Tapi begitu. Kalau anak kedua mah kitanya sudah mapan gitu kan ya. Dan terkadang kakaknya juga bilangnya segala teh buat dede, dari saya mah dulu. Ya, anak kedua kita sudah punya kendaraan, anak pertama masih pakai bis, ya, nunggu bis. Itu ternyata secara mental juga berpengaruh. Itu yang sering terlihat seperti itu. Nah, kita ingin menegaskan, kan kita dalam Quran diamanahkan kalau ngumpul jangan ngumpul yang mubah gitu, ngumpul yang bermakna, ya. Nah, kita hari ini ada semacam kesamaan, vibrasi ya, bahwa kita harus membangun kondisi ayah yang amanah untuk masa depan anak kita yang cemerlang, ya, yang baik, ya. Yang sekarang mungkin kita harapkan itu adalah anak kita menjadi seorang pemimpin masa depan dalam berbagai sektornya masing-masing. Gitu, jadi sekarang kita tegaskan ya. Jadi kan nanti ya materi yang akan kita obrolkan gitu ya, yang kita bincangkan itu kan nggak hanya ngobrol sebatas ini fungsi ayah, nggak juga sebagai fungsi ayah sebagai pendidik di rumah gitu ya. Banyak hal yang tentunya kita garap karena keluarga itu kan komprehensif, nggak hanya ngobrol masalah sholatnya saja. Misalnya nanti ya, gitu ya, konsep misalnya ngobrol bisnis gitu ya, sehingga ayah amanah itu ya memang selanjutnya itu bagaimana kita berkomunikasi gitu ya dengan juga istri yang soleh juga gitu, soleha gitu ya, sehingga mungkin nanti ayah amanah juga yang ngobrol bukan bapak-bapak gitu ya, ibu-ibu juga pasti ngobrol gitu ya, gitu ya. Jadi ini lahir dari tanggung jawab gitu, ini ya, lahir dari sebuah tanggung jawab, kepedulian, dan tentunya harapan yang optimis dari diri kita gitu kan ya. Jadi inilah yang membuat mendorong kita atas belakangnya kenapa kita ingin membuat sebuah sebuah namanya tuh merek lah, brand gitu, ayah amanah gitu. Jadi ini hadir dari kekhawatiran, dari kemudian harapan dan kecintaan kita pada anak. Kita kemudian berkumpul, berserikat semuanya membangun sebuah
sebuah komunitas katakan begitu ya, lembaga atau institusi ayah amanah gitu. Dari sisi ekonomi, dari sisi akhlak sosial, dari semua sektor kita akan coba elaborasi begitu nantinya ya. Kalau itu ada channel YouTube-nya? Insya Allah ada. Jadi memang nanti pendidikan ekonomi buat ayah pun sebetulnya tidak hanya ayahnya, akan tetapi fungsi ayah pun nanti bisa memberikan pendidikan buat anaknya dalam hal ekonomi juga. Kenapa? Karena kan jika kita ingin mendidik anak sebagai ekonom misalkan, tentunya kan harus ditanam dari bibit-bibit dulu kan, seperti itu. Makanya pendidikan ekonomi pun nanti akan ditelurkan gitu, akan di-sharing juga bagaimana seorang ayah mendidik anaknya supaya mandiri secara ekonomi juga, mulai dari misalkan bekal sekolahnya atau teknik bagaimana supaya anak bisa mandiri dan sebagainya. Tentunya itu nanti dimulai dari ayahnya dulu. Ketika ayahnya bisa mandiri, minimal menafkahi dulu, kemudian mandiri secara ekonomi, baru nanti bagaimana mendidik anaknya juga bisa mandiri secara ekonomi juga, seperti itu. Nanti kita bahas gini, saya idenya gini, pembahasan kita ayah amanah itu katakanlah lah lingkaran besar ya, lingkaran besar. Nanti ada sektor ayah bisnis gitu ya, ngaji bisnis gitu ya, ayah sebagai praktisi parenting nanti ada bahasan rumah tangga dan sebagainya begitu. Jadi sekarang kita bersepakat untuk bergabung menjadi ayah amanah. Begitu. Ya, tentunya bukan hal yang mudah, tapi perlu proses. Semuanya juga ketika kita hari ini memulai, ya ini bagian dari kita bergeraknya kita untuk melakukan hal-hal terbaik tentunya, karena ngobrol ayah, ngobrol generasi selanjutnya, gitu kan ya? Betul. Ya. Orang tua juga nanti ajak gabung lah. Nah iya. Betul. Pada intinya memang karena memang yang namanya sosok ayah itu yang selalu terpatri dalam benak semua ayah itu adalah mencari kecukupan keluarga. Ya. Untuk anak-anak itu kembalinya adalah ke sosok ibu. Nah ini padahal yang harus kita pahami sebagai sosok ayah itu, ibu memang madrasah pertama untuk anak. Apa yang dimahaminya? Bahwa sosok ibu itu mengajarkan Al-Quran, memahami ilmu-ilmu yang paling mendasar lah ya, yang itu Al-Quran hafalannya, tahsinnya. Sosok ayah itu saat anak-anak itu hendak tidur, bacakan Sirah Nabawi, Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana? Karena memang semuanya juga punya job-job tersendiri. Jadi anak itu misalnya kalau mau main bola pasti sama ayah ya. Nah, kalau mau main yang lain mau sama ibu, itu memang harus ada dua-duanya. Jadi anak, meskipun anak kita itu laki dan perempuan, tapi posisi kita sebagai ayah dan ibu memang perlu ini sosok ayah hadir di saat-saat memang, tapi terkadang mungkin karena ayahnya capek ya. Jadinya teh suka rungsing juga ya. Udah beraktivitas gitu kayak nanti kadang ketika mau dibacain nggak nyaman sama ayah mah, bacanya lurus katanya, sama ibu mah ada ritmenya bagus gitu ya. Tapi tetap kita juga iya pembelajaran kita. Nah itu semuanya dari pengalaman dan sebagainya. Nah insyaallah seperti itulah. Tentunya sangat berharap ya ini menjadi sebuah program berkelanjutan kan ya, tidak hanya gitu ya. Jadi kita semuanya mengajak lahir dari kesadaran kita semuanya gitu ya, bahwa kita menjadi ayah itu perlu bersama-sama. Sebuah peradaban lahir dari komunitas, tidak dari individu. Kalau ngobrol kolektivitas masyarakat misalnya, kan itu tidak satu orang, tapi harus bersama-sama, saling bergandengan dan saling mendukung. Dan itulah yang saya tentunya ketika hari ini berkumpul, itulah yang kita harapkan dari ayah amanah. Ayah amanah yang kolektivitas terjaga, bersama-sama saling mendukung. Sekali lagi tidak hanya satu pihak tentunya kan, itu ya. Ya, mungkin sepertinya kita harus sudah menyiapkan ya, karena pasti ayah-ayah yang ada di rumah sudah menunggu gitu. Apa sih yang ternyata ya, dan itu saat ini miss. Jadi karena kita seringnya misalkan kalau tadi betul yang Ustaz Dirpan sampaikan, kalau udah cari nafkah aja kan, tetapi luput dari agamanya, luput dari psikologinya, luput dari hal lainnya gitu. Nah, mudah-mudahan ya
dari program ini bisa memberikan kebermanfaatan lah untuk para ayah tentunya. Ya, bismillah semuanya. Ya, insyaallah Ustaz, mudah-mudahan Lancar semuanya. Ya, Siap. Yuk. Bismillah. Ayah amanah. Oke, bismillah.